Manusia bukanlah makhluk hidup satu-satunya yang hidup dan tinggal di bumi. Ada banyak makhluk hidup lain yang hidup di bumi dan mereka saling berinteraksi. Interaksi hubungan timbal balik tersebut akan membentuk suatu ekosistem, yang dimana di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan rantai makanan yang akan membentuk jaring-jaring makanan. Lalu, apa sih rantai makanan itu? Dan apa ya hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, hari ini bersama Kak Dita, kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem dengan subtema 2 mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kompetisi dasar yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Sama seperti halnya pertanyaan di awal tadi, diharapkan adik-adik semua setelah belajar mengenai materi ini, adik-adik semua dapat mengetahui dan menjelaskan apa pengertian dari rantai makanan dan memberikan atau menyebutkan contohnya, dan diharapkan juga adik-adik semua dapat tahu dan menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelum kita belajar mengenai materi ini, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi kali ini dapat mudah kita pahami dan kita dapat mengetahui implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat adik-adik, apa sih yang disebut dengan rantai makanan? Nah, tepat sekali. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Di sini kakak punya contoh rantai makanan di ekosistem sawah dan contoh rantai makanan di ekosistem laut. Kita mulai dari rantai makanan di ekosistem sawah. Di sini ada padi sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama, lalu tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua, ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen ketiga, dan lama-kelamaan burung elang akan mati dan bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer. Contoh dekomposer itu seperti jamur dan juga cacing tanah. Lalu hasil dari penguraiannya ini akan bercampur dengan tanah yang akan membentuk tanah humus yang pastinya sangat subur dan baik untuk tanaman. Dan proses ini terus terjadi atau berlangsung dari waktu ke waktu. Lalu yang selanjutnya adalah rantai makanan di ekosistem laut. Ada matahari yang memberi energi kepada fitoplankton untuk membentuk makanannya sendiri. Fitoplankton adalah sebagai produsen, yaitu tanaman hijau yang sangat kecil dan ada di dalam air. Lalu, fitoplankton dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen pertama. Lalu, zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil sebagai konsumen kedua. Lalu, ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan sedang sebagai konsumen ketiga. Lalu, ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen keempat. Contoh dari ikan besar adalah hiu. Nah, lama-kelamaan hiu akan mati dan bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer. Contoh dekomposer di laut adalah cacing laut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Nah, jadi, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Contohnya di sini kakak punya gambar jaring-jaring makanan di ekosistem sawah. Di sini ada tadi sebagai produsen yang dimakan oleh ular, jangkrik, dan juga tikus. Lalu, jangkrik dan juga ulat dimakan oleh ayam dan juga kodok. Lalu ayam, kodok, dan juga tikus dimakan oleh ular ataupun burung elang. Nah, ular sendiri dapat juga dimakan oleh burung elang. Burung elang lama-kelamaan akan mati dan bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer seperti bakteri ataupun jamur. Nah, hasil penguraiannya itu akan tercampur oleh tanah yang akan membentuk tanah humus yang sangat baik untuk tanaman, seperti untuk tanaman padi dan untuk pohon juga. Dari dua pembahasan tersebut, apa sih perbedaannya? Perbedaannya yaitu rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam satu urutan tertentu dalam sebuah ekosistem. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Untuk mempermudah kalian dalam memahami proses urutan dalam rantai makanan, di sini kakak punya piramida ekologi yang terdiri dari produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan juga dari dekomposer. Kita mulai dari urutan pertama yaitu produsen.
Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membentuk makanannya sendiri atau biasa disebut dengan autotrof karena dibantu oleh sinar matahari untuk berfotosintesis dan membentuk makanannya, yaitu pohon, padi, dan juga rumput lainnya. Lalu, tingkat kedua adalah konsumen pertama, yaitu terdiri dari hewan-hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan-hewan yang hanya memakan tumbuhan saja. Contohnya yaitu ada kuda, lalu ada kambing, ada sapi, dan juga ada kelinci. Lalu tingkat ketiga adalah konsumen kedua, yaitu terdiri dari hewan-hewan omnivora, yaitu hewan-hewan yang bisa memakan tumbuhan dan bisa memakan daging juga. Contohnya yaitu ada gorila, ada burung gagak, ada orangutan, dan ada juga monyet. Lalu tingkat keempat adalah konsumen ketiga, yaitu terdiri dari hewan-hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan-hewan yang hanya memakan daging atau yang hanya memakan ikan aja. Contohnya yaitu ada harimau, ada burung elang, ada serigala, dan juga ada beruang kutub. Lalu tingkat terakhir atau tingkat puncak adalah decomposer. Decomposer atau pengurai adalah menguraikan bangkai-bangkai dari hewan-hewan yang telah mati. Contohnya yaitu ada jamur, ada cacing, ada lalat, ada bakteri, dan juga ada siput. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan produsen, konsumen, dan juga dekomposer dalam sebuah ekosistem. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam ekosistem. Adik-adik semua, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat memberi kita manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.